Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Siti Mawadah dengan NIM 187205011. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Pancasakti Bekasi. Ya, di video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah, saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Cynthia Anissa MPD. Ya, kita simak berikut videonya. Berdasarkan pengertian dari manajemen berbasis sekolah di atas, maka dapat diasumsikan bahwa MBS sendiri memberikan keleluasan kepada sekolah dalam mengelola sumber dayanya secara efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sebelum diterapkannya MBS ini, ada beberapa faktor yang menjadi pemicu mengapa setelah banyak upaya yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan, namun belum memberikan hasil dan pengaruh yang optimal dan signifikan, termasuk di dalamnya adalah kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pada hasil. Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara sentralistik, semua diarahkan kepada kebijakan pusat, dan kurang terlibatnya peran serta masyarakat terkhusus orang tua siswa dalam pelaksanaan praktik pendidikan. Pendidikan selalu bergerak mengikuti perkembangan zaman. Kemajuan perkembangan teknologi dalam bidang industri mau tidak mau mendorong pendidikan ikut bergerak maju yang menjadi penyebab berubahnya tingkah laku masyarakat. Dalam respon perubahan yang terjadi, pihak sekolah selaku penyelenggara pendidikan tentunya juga harus ikut berubah bergerak dan lebih terbuka terhadap keadaan baru dengan menerapkan konsep-konsep baru yang lebih sesuai dengan perkembangan keadaan yang terjadi. Salah satu konsep yang diperkenalkan dalam manajemen sekolah adalah analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri dapat diartikan sebagai sebuah analisa keadaan yang melihat sesuatu lewat 4 sudut pandang, yakni kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Salah satu tujuan dari adanya penerapan manajemen berbasis sekolah adalah leluasanya sekolah dalam mengatur dan membuat kebijakan dalam sekolahnya dalam upaya mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan peserta didik yang ada di sekolahnya. Keleluasaan dalam pembuatan dan penentuan kebijakan ini memungkinkan individu-individu yang kompeten di sekolah untuk membuat keputusan yang dirasa akan meningkatkan kemampuan pembelajaran peserta didik. Penerapan MBS juga dirasa akan meningkat semangat guru dan memelihara kepemimpinan baru di semua tingkat dan lapisan pendidikan, serta mengarahkan pada kreativitas yang lebih besar dalam perancangan program sumber daya untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah. Oke, yang kedua di sini ada weakness atau juga kelemahan. Selain memiliki kelebihan yang dimilikinya, tentu program manajemen berbasis sekolah ini memiliki kekurangan. Salah satunya adalah kemungkinan adanya keinginan untuk tidak terlibat dalam manajemen di sekolah, baik dari kepala sekolah ataupun guru-guru, termasuk karyawan sekolah. Oke, selain itu, manajemen berbasis sekolah ini juga dinilai kurang efisien karena sistem pengambilan keputusan yang dilaksanakan secara partisipatif akan menimbulkan frustasi dan keputusan yang diambil juga lebih lamban jika dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara otokratis. Kelemahan lain dari penerapan MBS ini adalah sulitnya untuk melakukan koordinasi yang efektif dan efisien antar anggota sekolah. Dikarenakan penerapan MBS tentu mencakup kegiatan yang beragam, sehingga jika komunikasi dan koordinasi tidak berjalan efektif dan efisien. Baik, selanjutnya yang ketiga, opportunity atau peluang. Setiap penerapan atau implementasi dari suatu hal tentunya akan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, termasuk juga memiliki peluang yang menguntungkan dari pelaksanaan implementasi tersebut. MBS juga memiliki peluang atau opportunity dalam penerapannya,
Salah satunya ialah meningkatkan semangat kerja tenaga pendidik atau guru dalam memelihara kepemimpinan baru di semua tingkatan manajemen dalam sekolah. Peluang lain dari adanya penerapan MBS ini yaitu meningkatkan kreativitas yang lebih besar dalam perancangan program sumber daya untuk mendukung tercapainya tujuan yang ingin dikembangkan di setiap sekolah. Dan yang terakhir, ada threat, ancaman. Adanya peluang yang tercipta dalam pelaksanaan atau implementasi sesuatu, dalam hal ini adalah manajemen berbasis sekolah, tentu juga akan menciptakan ancaman yang terjadi saat pelaksanaan MBS. Salah satunya adalah munculnya pikiran kelompok dalam implementasi MBS sendiri. Pikiran kelompok yang dimaksud adalah saat melakukan diskusi untuk mengambil keputusan bersama. Ya, penjelasan dari analisis SWOT. Oke, baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai MBS. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.